Saya mau kasih tahu, Anda tidak bisa kerja sendirian. You cannot do everything alone. Pengkhotbah 4 ayat 12, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. 1 orang bisa dikalahkan, 2 orang lebih bisa bertahan, tapi 3 orang akan lebih kuat. Amin. Bertiga bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Dengar, sendiri lebih cepat, tapi bersama-sama lebih kuat. Katakan sama-sama, sendiri lebih cepat, tapi bersama-sama lebih kuat. Saya orang yang sangat mandiri. Saya terbiasa dari kecil, besar tanpa orang tua membuat saya bisa ngambil keputusan sendiri secara cepat. Sangat mandiri, tidak mau bergantung sama siapapun. Kalau saya jalan sama suami saya lebih cepat dari dia. Dandan pun saya lebih cepat dari dia. Bayangin, saya yang ngeblow, yang make upan, Jojo lebih lama dari saya. Saya bergerak lebih cepat, jalan lebih cepat, ngomong lebih cepat. Membuat rumah tangga kami tidak sepadan. Akhirnya saya mulai ngerti. Memang kalau saya jalan sendiri, lebih cepat. Yayasan Tangan Pengharapan itu bisa buka di sana-sini karena saya jalan sendiri. Saya tidak suka Jojo ikut saya. Karena kemana saja dia ikut, dia khotbah. Suami saya kalau punya hobi nomor 1 khotbah. Nomor 2 traveling. Nomor 3 makan. Ya. Nomor 4 nonton. Sorry. Shopping nomor 2. Saya kasih tahu. Saya sama suami saya dulu tidak sepakat. Kenapa? Karena saya merasa resek bawa-bawa dia. No, this is real. Lambat gitu loh. Jadi saya terbang ke sana sini ke pedalaman-pedalaman, buka-buka center, nggak mau ngajak suami saya. Sok aksi, sok kuat. Kalau saya bawa dia tuh rada rese, dia pasti minta ada pertemuannya, KKR-nya. Apaan sih KKR mulu, saya bilang. Orang miskin tuh nggak jadi kaya hanya dengan doa. Kita harus latih mereka. Pertanian, saya bawa bibit, dia bawa Alkitab. Beda kita. Benar. Ada donatur mau kasih beras. Suami saya bilang gini, kita bikin KKR. Kalau dibagi beras pasti pada datang. Gue bilang gini, enggak. Gue mau bawa ahli pertanian. Waktu mereka kumpul, gue mau suruh dia latih. Baru habis itu gue marah-marahin. Saya bilang gitu. Ya, saya sering marahin mereka. Saya kasih tahu. Kami tidak sepakat karena saya lebih cepat. Tapi begitu saya ngerem. Saya coba gini. Saya nggak bisa sendiri. Saya harus sama Jojo. Saya kasih tahu, belajar bekerja sama menjadi sulit kalau Anda tidak rendah hati. Orang yang tidak rendah hati tidak bisa kerja sama orang lain. Kita perlu belajar berbagi. Kunci dari kerja sama yang baik dalam teamwork adalah ini. Saling mengenali kekuatan masing-masing dan saling mempercayai satu sama lain. Saya dan suami bekerja sama. Pada akhirnya, saya akhirnya mengalah dan mau ikut maunya dia. Suamiku maunya tuh kami kemana-mana berdua. Jadi saya khotbah, dia juga khotbah. Meskipun kami khotbah di kota yang sama, kami khotbah di gereja yang berbeda. Atau sering juga saya khotbah di kota yang berbeda dengan suami saya. Suami saya mulai bikin saya pelayanan terus. Saya dijadwalin pelayanan sampai penuh. Saya tanya, kenapa saya juga harus khotbah? Kan saya ngurusin yayasan. Dia bilang gini, supaya kamu bantu saya cari dana. Kita tanggung sama-sama. Oke, saya ikut. Kami berdua bergerak lebih cepat. Ternyata dampaknya lebih besar. Kami berdua semakin kuat, tangan pengharapan semakin kuat karena ada 2 kakinya. Tadinya cuma 1, cuma Jojo yang keliling cari dana. Kemudian kami mulai belajar bekerja sama. Saya mulai melambat, Jojo lebih cepat. Kami saling mengimbangi di yayasan. Karena dia suami saya, tentu saya berikan posisi suami saya ketua yayasan gitu kan. Meskipun saya foundernya. Di kantor gak ketemu nih. Cara pandangnya beda.
Jojo mau begini, saya mau begini. Staf kami yang kelengar-kelengar, bingung semua. Bapak ngomong gini, ibu ngomong gini. Mau ikut yang mana? Akhirnya saya belajar. Kerjasama tuh gak gini. Kerjasama itu mengalah juga. Kadang-kadang kita harus izinkan orang lain yang naik. Dan karena saya gak mau bertengkar sama suami saya bilang udah kamu yang pimpin aja. Meskipun dia tidak ngerti di lapangannya, tapi dia yang ngurusin staf setiap hari. Ngingetin kerjaan mereka, ayo kalian sudah lagi ngapain. Jojo itu keren banget. Dia bisa manage people dengan sangat baik. Dia bisa tidur jam 2 pagi hanya untuk catetin kemarin dia meeting sama staf itu ngomongin apa. Dia mau follow up yang dia suruh udah dikerjain belum. Aduh kalau saya disuruh begitu semaput gue, emang gue sekretaris lu enak aja. Gitu. Dan dia lakukan dengan luar biasa dan konsisten. Kekuatan seorang Pak Jojo adalah konsistensi. Dia tegas dan konsisten. Kalau saya udah gak konsisten, hatinya lemah. Staf gak kerja, gak dimarahin. Awalnya marah, tapi habis itu dia jelasin gini Ci. Oh ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa, itu gak ada dalam kamus Jojo. Dalam kamus suami saya, tidak ada kata tidak bisa. Harus bisa. Harus lebih baik, harus dinamis, harus berkembang. Sampai semua staf itu ditarik kapasitasnya sampai mau putus karetnya. Sampai Raja bilang gini, kalau ikut YTP sama Ici, itu harus bisa belah lautan. Sampai gitu. Tapi kekuatan Jojo membuat mereka bertumbuh dengan luar biasa. Membuat mereka melihat, mereka mampu mengerjakan hal-hal yang mereka pikir mereka tidak bisa. Manusia itu kan malas pada dasarnya. Selalu bilang, gak bisa, mana mungkin, gak mampu. Tapi karena seorang suamiku itu konsisten dan tegas, saya lihat semua bertumbuh dengan luar biasa.